butuh dokumentasi berkualitas untuk acara Anda. Hubungi kami, Aswahyudi TV 16 untuk jasa rekam, syuting dan fotografi berbagai acara. Kami rekam, syuting, fotografi pertandingan tenis meja, badminton, tenis lapangan, dan pertandingan lainnya. Acara pernikahan, prosesi adat pernikahan, hitanan, acara hari besar, dan lain-lain. Temukan kami di Instagram dan WhatsApp dan abadikan setiap momen berharga Anda bersama kami. Ya, harus lebih semangat lagi. Karena wajib ini jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ya Fattah ya Alim amma ba'd. Sama-sama kita hormati daripada para panitia penyelenggara daripada Kampung Ramadan Munzalan. Semoga amal kebaikannya, usahanya, capek lelahnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Begitu pula kepada adik-adik peserta serta orang tua yang menemani. Semoga kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan daripada rahmat yang bercucuran di bulan yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah simak, kita dengarkan lantunan daripada azan yang dilantunkan oleh adik-adik kita tercinta. Masya Allah, tabarakallah, semuanya bagus-bagus, semuanya merdu-merdu suaranya. Semoga kita doakan ya, adik-adik kita ini kelak ke depan menjadi para muazzin yang mendapatkan daripada keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para muazzin yang mana kata Nabi SAW akan diampuni daripada dosa-dosanya sejauh suaranya itu sampai di mana. Para muazzin yang mana kata Nabi hari kiamat lehernya paling panjang. Enggak lehernya panjang ya. Tapi maksud di sini bukan leher panjang ya seperti jerapah jelek dan sebagainya, enggak. Di sana maksudnya lehernya panjang menunjukkan daripada ketinggian derajat para muazzin di sisi Allah. Nah, kita niatkan ya, adzan yang kita pelajari baik dari makhrajnya yang betul ya, daripada suaranya yang merdu, yang lantang ya, ini menjadi sebab hidayah, sebab pengingat orang-orang kembali kepada Allah. Karena azan ini adalah da'watit tamah. Azan apa? Da'watit tamah. Hafal enggak doa setelah azan? Ayo, siapa yang hafal doa setelah azan dari para peserta? Berapa orang yang hafal? 1, 2, 3, 4 ya, 10. Yang belum hafal dihafalkan ya. Muazzin harus hafal doa setelah azan ya. Di antara doa setelah azan yang kita baca pertama apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Atau enggak artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya ini adzan yang aku kumandangkan ini adalah da'wati tamah, dakwah yang sempurna. Azan ini dakwah yang sempurna, ajakan yang sempurna, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk mendapatkan daripada kemenangan. Hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan.
Maka di dalam lafaz-lafaz azan ini terkandung daripada makna-makna yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita serukan kebesaran Allah. Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Ya, urusan-urusan dunia kita kecil. Ya, pekerjaan kita kecil. Warung kita, toko kita, kantor kita, tempat di mana kita berada itu kecil. Yang maha besar Allah. Maka tinggalkan dulu kesibukan kita. Kita hentikan sejenak. Kita jawab seruan Allah. Ya. Makanya para ulama ini sebagian ada yang berpendapat menjawab azan ini wajib. Ya. Jangan sampai kalau ada kumandang azan kita masih sibuk dengan urusan kita. Makanya orang-orang tua kita dulu itu kalau ada azan itu kita disuruh kalau ada TV disuruh matikan dulu, suruh diam, suruh jawab. Karena penting untuk menjawab azan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang ini ketika azan berkumandang dia tidak jawab, dia malah sibuk ya, ngobrol, sibuk dengan perkara lain, ditakutkan meninggal su'ul khatimah, akhir yang buruk, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka luar biasa daripada azan ini, maka adanya perlombaan kompetisi ini adalah tujuan utamanya bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita, rasa semangat kita di dalam melantunkan daripada dakwah yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada dua kalimat syahadat yang menjadi kunci daripada surga. Tidak bisa masuk surga kalau tak ada dua kalimat syahadat. Mau sebanyak apapun amalnya, kalau dia tak punya dua kalimat syahadat, tak bisa masuk surga, tak punya kuncinya surga. Hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Maknanya apa? Orang yang menuju ke salat, orang yang bersegera mengerjakan salat, bersegera pergi ke tempat dikumandangkan azan, hakikatnya dia sedang menuju ke kemenangannya. Hakikatnya dia sedang menuju kepada kesuksesan dia dunia akhirat. Ya, jangan sampai kita terlupakan di dalam menjalankan perintah Allah hanya karena mengejar keuntungan yang sebentar. Karena Allah telah janjikan keuntungan kita berada di dalam kalau kita mau menaati perintah Allah. Di antara yang paling utama adalah mendirikan sholat. Ini sholat nggak nih? Udah pada sholat apa belum? Sholat ya. Nah, dijaga sholatnya. Jadi di latihan ya. Dari umur 6 tahun maka orang tua sudah diperintahkan untuk menyuruh anaknya sholat ya. Sudah diperintahkan dari umur 6 tahun. Umur 10 tahun masih belum sholat, disuruh dikasih pukulan ya. Orang tuanya suruh kasih pukulan yang mendidik untuk mengingatkan anaknya bahwasanya sholat ini penting. Ada yang dah 10 tahun? Siapa yang dah 10 tahun? Angkat tangannya. Berapa orang? Udah sholat belum ini yang 10 tahun nih? Udah sholat semuanya? InsyaAllah anak soleh semua ini ya. Untuk menjaga daripada sholatnya. Maka tadi ya sudah bagus semua, cuman ada beberapa masukan ya. Di antaranya mempelajari lagu bagus ya, tapi yang terpenting pertama adalah makhraj hurufnya. Jangan sampai huruf yang kita baca ini enggak kedengaran jelas gara-gara tertutup pengen lagu ya. Harus huruf-hurufnya kedengaran jelas ya. Jangan sampai hurufnya nggak jelas gara-gara pengen ngikutin lagu. Ya. Dijelaskan Allah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Bahkan ya kalau kita dengar ya daripada ya dari risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang biasa menirukan daripada adanya Sayyidina Bilal, dia nggak terlalu banyak lagu ya. Tapi begitu jelas daripada lantunannya, begitu lantang, begitu tegas, karena ini ajakan untuk kepada sholat, untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, alhamdulillah juga, masya Allah,
kita sekarang masih berada di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Ini merupakan waktu-waktu krusial ya. Kalau sepak bola ya, ini namanya sudah injury time ya. Udah waktu-waktu sengit ya, waktu-waktu yang sangat menentukan. Kebobolan itu bisa menyebabkan kekalahan kita ya. Kebobolan 1 gol saja ini ya, di waktu-waktu injury time ini bisa menyebabkan kita mendapatkan kekalahan, kerugian ya. Maka jangan sampai puasa kita kalah dengan kesibukan-kesibukan kita. Jangan sampai gara-gara sibuk cari baju lebaran, sibuk cari bahan kue, sibuk buat pembukaan, tapi akhirnya Al-Qur'annya kelupaan. Seharian tidak ada baca Quran ya. Sholat tarawihnya jadi ketinggal. Kenapa? Kalau sholat tarawih dulu Ustaz, nanti toko bajunya tutup ya. Jadi saya tidak sholat tarawih karena mau nyari baju lebaran. Nah ini orang yang kebobolan di akhir Ramadan ya. Kalau nyari siang haus Ustaz ya, nanti malah batal puasanya ya. Tetap yang kita utamakan adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita semakin menyempurnakan amal ibadah kita ya, bukan malah kita tersibukkan dengan hal yang lain. Boleh kita untuk cari baju, boleh untuk siapkan kue lebaran, boleh kita bergembira dengan hal-hal yang akan menjadikan kita senang di hari raya. Tapi jangan sampai hal tersebut merupakan tujuan utama kita di bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa di sini yang sudah khatam baca Al-Quran selama bulan Ramadan? Ada belum? Ada? Masya Allah. Siapa namanya? Irwan. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi ya. Dari mana Irwan? Dari Stabun. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang nyuruh baca Quran? Hati sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini beruntung ini orang tuanya, yang anaknya sudah tergugah hatinya, terdorong untuk membaca Al-Quran ya. Siapa yang sudah 20 juz baca dari awal Ramadan? Udah, iya. Siapa namanya? Ayo. Hanif. Nah, Hanif. Dari mana Hanif? Dari Sukabangun. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Semoga diberi keberkahan. Insya Allah hatam ya. Nah, siapa yang sudah 15 juz selama bulan Ramadan ini baca Al-Quran? Atau 15 juz lebih? Belum ada. 10 juz. Nah, siapa namanya? Sajid. Sayyid. Dari mana Sayyid? Sukabangun. Masya Allah. Tabarakallah. Yang lain berapa juz ini? Ya, yang lain disemangati ya. Nah, harus kita berusaha bulan Ramadan untuk memperbanyak baca Quran ya. Yang masih belum lancar baca Qurannya dilancarkan dulu. Yang masih ikro-nya diselesaikan. Ada yang masih ikro? Ada ya, masih ikro berapa? Ikro 3. Nah, disemangati baca Al-Qur'annya, belajar ikro-nya agar bisa cepat baca Quran ya. Orang tuanya juga diminta untuk memotivasi anaknya. Motivasi paling bagus dengan nasihat dan juga dengan contoh langsung ya. Kadang-kadang kita hanya nyuruh ayo baca Quran, tapi lihat orang tuanya hanya sibuk main HP setiap hari. Akhirnya anaknya pun gak tergugah. Tapi bagaimana kita ajak sekalian kita contohkan. Ayo nih sama-sama kita baca Quran. Harus ada waktu mengaji ya, terutama di bulan Ramadan. Ayo disemangati daripada pergi ke masjidnya dan lain sebagainya, sehingga bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan hadiah khusus yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun dari umat sebelum umat Nabi Muhammad.
Pernah Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang senantiasa berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Ya. Maka para sahabat Nabi takjub, ini luar biasa. Ya. Senantiasa berjuang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Ya. Berapa lama itu 1000 bulan? Ya. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya. Berarti kalau 1000 bulan berapa tahun? Ya. Sekitar 82 tahun lebih. Ya. 82 tahun dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah. Maka takjub sahabat. Ya. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Qadar. 3 ayat pertama surat Al-Qadar yang menyatakan bahwasanya Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti mendapatkan ibadah lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Luar biasa enggak tuh? Umur kita belum tentu sampai 82 tahun, belum tentu. Udah jarang sekarang orang sampai 82. Ya. Nabi sendiri pun katakan umur umatku ini antara 50 sampai 60 tahun. Ya, rata-rata segitu. Ya. Tapi kalau kita dapat ini Lailatul Qadar, kita jaga betul, terutama di 10 hari terakhir, kita isi dengan ibadah di dalamnya, tidak bermaksiat, tidak dalam keadaan lalai kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ibadah sebanyak 82 tahun lebih. Kalau seandainya di malam itu kita sempatkan habis Isya sholat tarawih 20 rakaat, kemudian baru istirahat tidur, bangun sahur, habis itu sholat subuh 2 rakaat, maka kita dihitung telah mengerjakan daripada 20 rakaat tarawih selama 82 tahun. Ya. Senantiasa 82 tahun tarawih terus hitungannya, bahkan lebih baik. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mengaji di malam itu dapat baca 10 ayat, maka dihitung kita sudah mengaji 10 ayat selama 84 tahun. Ya. Maka semakin banyak ibadah kita di malam itu, semakin banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Ya. Maka jangan sampai lepas ini malam Lailatul Qadar. Sebenarnya menjaganya dari awal Ramadan, karena Allah rahasiakan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ya. Entah di malam berapapun, wallahu a'lam. Yang penting kita berusaha dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan sampai minimal. Nah, ini ada ukuran minimalnya. Minimalnya orang dapat Lailatul Qadar ini, dia melaksanakan sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Itu ukuran paling minimal. Kalau sampai Isya-nya nggak berjamaah atau subuhnya nggak berjamaah, berarti lepas Lailatul Qadarnya, rugi sekali kita. Ya. Nah, kemudian kalau sudah Isya dan subuh berjamaah, nanti tingkatan-tingkatannya bergantung daripada masing-masing. Ya. Ada yang istiqomah sholat tarawih tiap malam, masya Allah. Ya. Berarti minimal dia mendapatkan ganjaran sholat sebanyak 23 rakaat selama 1000 bulan lebih. Ya. Apalagi nanti kalau ditambah ketika sahur, mungkin dia sholat tahajud, dia baca Quran, masya Allah semakin banyak daripada ini. Yang penting jangan maksiat. Ya. Jangan sampai diisi dengan kemaksiatan apapun itu. Ya. Boleh kita kumpul-kumpul buka bersama, jangan sampai kumpul buka bersama mulai dah. Biasanya kalau dah ngumpul ini sukanya ngomongkan orang. Ya. Ngomongkan kawannya yang tak datang, mana dia nih? Dia ni biasa mah, orangnya gini. Nah, mulai dijelek-jelekkan kawannya itu yang tak ada hadir. Akhirnya justru bukannya dapat pahala, kita malah dapat dosa. Ya. Kita akan menanggung dosa orang yang kita ngomongkan itu, walaupun betul. Ya, walaupun betul orang itu ya sesuai dengan apa yang kita bicarakan fakta, tapi tidak usah diomongkan. Ya, udah cukup kita tahu saja, kita simpan dalam hati kita, tidak usah kita omongkan ke orang lain. Kalau kita tidak tahu, jangan kita simak. Ya. Saya tidak ikut ngomongkan Ustaz, saya cuma nyimaknya. Ya.
sama kena juga dapat. Ya. Ada orang ngomong kan suka gitu dengarnya. Mungkin ya, ngangguk-ngangguk kepalanya. Pantasam gitu. Baru tahu aku selama ini. Kukira dia ini orangnya bagus, rupanya macam gini. Tenang kan ya. Jangan sampai ya. Berbuka bersama bersilaturahim itu bagus, pahalanya besar, tapi jangan sampai kita berbuat dosa di dalamnya. Kemudian jangan juga kita terlalu banyak kelalaian daripada malam-malam Ramadan, ya. Lalai-lalai, ya. Meskipun tidak sampai mendatangkan dosa, tapi makruh, ya. Kelalaian yang makruh, yang membuat kita lupa kepada ketaatan. Kalau misalnya nggak ada kegiatan, lebih baik kita tidur cepat, ya. Lebih baik tidur cepat daripada bergadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya tidak apa-apa. Saya mau berjualan besok, jadi saya sebelum tidur nih saya nyiapkan dulu bahan-bahannya, ya. Tepungnya mau diayak dan sebagainya, tidak apa, ya. Itu termasuk kalau kita niatkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk memberikan kepada anak kita, maka itu juga dapat nilai ibadah, nggak masalah, ya. Yang penting jangan sampai dengar gosip, ya. Jangan sampai sambil buat kue sambil dengar gosip, ya. Habis pahalanya, ya. Nah, kita pandai-pandai di bulan Ramadan ini, karena di setiap detiknya ini Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita ini dilipat gandakan, ya. Yang biasa kalau di hari biasa kita ucap subhanallah, ini dapat pahala 1 subhanallah, ya. Bisa dikalikan sampai 10. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa berpuluh-puluh kali lipat lagi, bahkan nggak terbatas. Yang biasanya kita kalau di bulan biasa kita tidur, ya sudah, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi kalau bulan puasa nih, ketiduran kita pun itu nilainya ibadah, ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, ya. Tapi jangan tidur terus, ya. Dari habis sahur tidur sampai zuhur, bangun sholat tidur lagi sampai buka. Nah ini mah, ya, habis untuk tidur aja, ya. Rugi, ya. Kenapa saya bilang rugi? Saya ibaratkan, ya. Ibaratnya, ya, katakanlah ini di sini, ya, Pak Edi Karnain, ya, sebagai pimpinan BMI Ketapang, di dalamnya menyediakan banyak hadiah lebaran parsel, ya. Ada isinya sirup, ada isinya beras, minyak dan lain sebagainya. Pokoknya kata Pak Edi, siapa yang masuk ke dalam ini bebas ngambil sebanyak-banyaknya. Tapi siapapun yang masuk ke dalam sini, walaupun tidak ngambil, tetap nanti keluar dikasih hadiah, bingkisan, ya. Kira-kira kita mau jadi orang yang masuk tidak ngapa-ngapain, yang penting dapat bingkisan, atau mau ngambil sebanyak-banyaknya di dalam? Pasti kita mau ngambil sebanyak-banyaknya, ya. Maka kalau kita cuma masuk, ya, ada orang masuk, ya. Orang yang lain sibuk ngambil minyak, ngambil beras, ngambil ini, ngambil itu, dia tidak ngambil apa? Ngapa kau tidak ngambil? Tidak mah. Yang penting aku keluar nanti dapat bingkisan. Kira-kira ini orang yang pintar atau orang yang kurang pintar ini? Kurang pintar, ya. Orang yang kurang cerdik ini. Kenapa? Karena dia rugi. Seharusnya bisa dapat keuntungan yang lebih banyak, tapi dia tidak mendapatkan karena dia nggak berbuat apa-apa. Nah begitu juga kita di bulan puasa nih. Kita di bulan puasa nih, ya, tidak terlalu banyak ibadah pun, yang penting kewajiban kita jaga. Kita tidak bermaksiat, kita dapat pahala dari Allah, dapat diangkat derajat, ya. Tapi kita akan jadi rugi kalau kita cuma habiskan untuk tidur saja, ya. Orang yang baca Quran, setiap hurufnya itu digalikan beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat pahala, diangkat derajatnya. Orang yang ngasih makan orang berbuka, meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air, itu dapat pahala orang yang berpuasa tadi sempurna, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ibaratnya kopi paste, ya. Kopi paste kan yang di kopi tetap nggak berkurang. Nah, orang yang menolong orang lain di bulan Ramadan dapatkan pahala lebih utama dari iktikaf 1 bulan penuh, ya. Padahal iktikaf 1 malam itu kata Nabi dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, ya. Bukan parit di sini, bukan parit fungsi, bukan, ya. Parit ini kata Nabi jaraknya antara langit dan bumi 1 parit, ya.
Orang yang beriktikaf 1 malam dijauhkan 3 paret, berarti jauh dari neraka 3 kali langit dan bumi. Jauh betul dia dari neraka. Ya, kita pengen dijauhkan sejauh-jauhnya. Tapi membantu orang lain, ya, menunaikan hajat orang lain, ya, maka pahalanya lebih utama daripada iktikaf 1 bulan penuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Maka jangan sampai ini bulan penuh kebaikan, bulan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Bahkan setan yang memang tugasnya untuk menyesatkan manusia, Allah kekang dia, Allah ikat kaki tangannya, lempar ke lautan agar tidak mengganggu ibadah kita. Jangan justru kita yang jadi setannya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ada orang-orang kayak gitu. Setan sudah diikat, dikekang, ya. Ternyata dia yang jadi setannya. Na'udzubillah, ya. Siang hari tanpa rasa malu dia makan minum di depan orang puasa tanpa uzur, ya. Dia masih sehat walafiat, masih muda. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan daripada rahmat Allah. Na'udzubillah, ya. Maka kita berusaha, ya, kita minta sama Allah di setiap malam bulan Ramadan, yang mana Allah memberikan pembebasan di setiap malam bulan puasa ini. Berapa banyak jiwa-jiwa yang Allah bebaskan dari api neraka, yang seharusnya tercatat jadi penghuni neraka, Allah bebaskan, Allah hapus dia dari catatan itu. Maka kita mohon semoga kita termasuk, kita, orang tua kita, keluarga kita, dari orang-orang yang dihapus dari daftar penghuni neraka. Dan di malam terakhir malam bulan Ramadan, ya, Allah akan bebaskan dari api neraka sebanyak yang telah Allah bebaskan dari awal Ramadan sampai terakhir, ya. Berapa banyak itu jumlahnya, itu hari malam terakhir Allah bebaskan sebanyak itu. Maka begitu luas, begitu besar ganjaran Ramadan. Maka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, Ramadan berakhir bukan bersukacita, nangis mereka, ya. Sedih mereka meninggalkan bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena ganjaran yang besar ini belum tentu lagi mereka dapatkan di tahun depan, ya. Mungkin tahun depan Ramadan bakal datang lagi, tapi mereka nggak tahu apakah nyawa mereka masih ada, umur mereka masih ada, apakah mereka masih badan sehat walafiat sebagaimana sekarang, atau badan keadaan sudah uzur, sudah sakit, keinginan ada tapi jasad sudah nggak mampu lagi untuk melaksanakannya. Maka waktu kita yang ada saat ini, inilah waktu terbaik kita. Inilah waktu kesempatan emas kita. Kita hendaknya berusaha sekuat mungkin untuk meraih sebesar-besarnya ampunan Allah. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 malam terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa mengencangkan sarungnya? Memperkuat amal ibadahnya, ya. Lebih bersemangat lagi di dalam melaksanakan ibadah. Yang tadinya dari awal Nabi sudah semangat, lebih dikuatkan lagi. Jangan sampai kita jadi kendor, ya. Kalau kita kan kebalik, ya. Semakin akhir Ramadan semakin banyak kemajuan, ya. Sholatnya makin maju, apalagi sholat tarawih. Malam pertama penuh tuh masjid, musola, surau, ya. Makin akhir makin maju sholatnya tuh. Kenapa makin maju? Orangnya makin sedikit. Jangan sampai, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang diantara orang yang tereliminasi dari sholat tarawih. Kita harus jadi orang yang terdepan di dalam sholat berjamaah, sholat tarawih. Orang yang terdepan di dalam tadarus Al-Quran. Orang yang terdepan di dalam membantu sesama. Orang yang terdepan di dalam mengerjakan daripada kebaikan-kebaikan, bersolawat, berzikir dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita karunia-Nya, berikan taufik hidayahnya, menjadikan kita orang-orang yang beruntung mendapatkan karunia rahmat Allah di dalam bulan yang mulia ini. Kita diampuni daripada segala dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa anak istri kita, dan juga kita semua menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan juga kita diberikan oleh Allah karunia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira tak perlu banyak-banyak apa yang saya sampaikan, ya. Yang penting apa yang kita dengarkan ini, sedikit yang kita dengarkan ini semoga bermanfaat dan dapat
Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia daripada pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.